sudah meninggal, kemudian dibawa ke dalam liang lahatnya, ternyata ia membawa dosa yang sangat banyak. Alangkah mengerikan peristiwa itu jika ia membawa dosa-dosa ke dalam kuburannya. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalih. Maka ia pun akan berteriak dan berkata, farji'na, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Farji'na na'mal shalih, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Kenapa ia minta ingin dikembalikan ke dunia? Absarna wa sami'na, karena ia telah melihat sendiri apa dulu yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul, apa dulu yang selalu diingatkan oleh para warasatul anbiya, ulama-ulama kita, penceramah-penceramah kita tentang peristiwa di tempat itu. Pasti kita akan dapatkan, barulah dia rasakan, barulah dia lihat secara langsung. Absarna, ia lihat secara langsung. Wasami'na, ia pun mendengarkan semua yang pernah ia dengar. Pada saat itulah ia pun menyesal. Farji'na na'mal shalih, kembalikan saya ke dunia ya Allah. Hubungannya dengan kebetulan bersamaan kita berada di bulan Rajab. Apa hubungannya dengan persoalan ini dengan bulan Rajab? Kalau kita bicara bulan Rajab, maka tentu yang kita ingat peristiwa pada saat Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan sholat di bawah. Rahasia yang disembunyikan dan kadang kita tidak paham sesungguhnya di balik kewajiban melaksanakan sholat sebagai bekal menuju alam kubur. Tidak ada manusia yang ingin bawa dosa ke dalam kuburannya sebenarnya. Karena itulah kita akan buka pelan-pelan apa hikmah di balik persiapan kita menghadapi kematian dengan melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Sungguh jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam 24 jam Allah turunkan rahmat tanpa henti walaupun satu detik. Bagaimana rahmat Allah diturunkan dalam waktu 24 jam siang dan malam? Nabi sampaikan gambarannya dalam hadis Bukhari Muslim. Bisa dilihat di kitab Riyadhus Shalihin. Man kana hina yasma'ul mu'azzin, apabila engkau mendengarkan azan dikumandangkan. Tadi salat subuh kita dengarkan azan. Sekarang kita duduk-duduk, saudara kita insya Allah di bagian Jakarta dan sebagainya siap-siap juga dikumandangkan azan. Seterusnya dalam 24 jam azan itu tidak pernah berhenti dikumandangkan. Ia menjawab panggilan Allah dengan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabban wa bi Muhammadir rasulan wa bil islami dinan. Itu yang dijawab dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim ini. Maka ganjaran pahala yang diperoleh, kita pun salat, tapi Allah sudah membukakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah dengan sikap, dengan maha penyayangnya, dengan maha ghafur pengampunnya, telah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu kita kerjakan sepanjang kita tidak musyrik kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya kalau mau perumpamaan baik, seorang ayah dan ibu, biar bagaimana salahnya anak, tak pasti kita sayang. Biar bagaimana anak tak salah-salah, pasti disayang dan pasti kita ampuni terus dosanya.
Kira-kira begitulah gambaran ketika azan dikumandangkan. Bekal ampunan sebelum kita dimasukkan dalam kuburan, Allah sudah bukakan 24 jam tanpa berhenti. Kata guru kalau azan dikumandangkan dan kita tidak menjawab, sebenarnya itu juga adalah sifat dari manusia sombong. Kenapa dikatakan sifat dari manusia sombong? Karena azan itu hakikatnya adalah panggilan Allah. Seorang ayah memanggil anaknya, Rahmat, Rahmat, tidak balik Rahmat. Satu kali panggilan, Rahmat, Rahmat, 2 kali panggilan belum balik. Rahmat, Rahmat, 3 kali panggilan belum balik. Dia belum memenuhi panggilan ayah dan ibu. Kira-kira menurut kita semua, dalam contoh sederhana ini, apakah anak itu tidak tahu diri dipanggil oleh ayah? Begitu pula pada saat azan dikumandangkan, manusia yang dipanggil untuk menghadap kepadanya tapi tidak memenuhi panggilannya, itu sebenarnya juga bentuk kesombongan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah ya Rabbi, bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau di Madinah mendengarkan azan ini? Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau di tanah haram kita mendengarkan azan ini? Padahal baru mungkin 1 jam tidur, dari dalam rasanya muncul semangat untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu apa yang kita cari di dunia ini semua adalah soal mimpi-mimpi kosong. Mereka yang sudah berada dalam kubur sudah tahu, oh betul mimpi kosong di dunia itu. Mereka yang sudah terbaring sekarang di tempatnya, mereka baru sadar mimpi-mimpi kosong di dunia ini. Bukan berarti dunia kita abaikan. Pepatah orang Arab selalu mengatakan, iman di dunia ka'annaka ta'isu abadan. Kejar dunia, buru dunia, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya sampai 1000 tahun. Wa amal li akhirat annaka tamutu. Tapi jika urusan akhirat, maka kejar pula seolah-olah besok engkau akan tinggalkan dunia ini. Maka jika azan telah tiba, ampunan telah datang, rahmat Allah telah datang, maka jawablah panggilan itu, karena dibukakan rezeki kita berupa penghapus dosa-dosa dengan menjawab azan itu. Insya Allah sebentar salat zuhur, azan dikumandangkan, semua kita menjawab panggilannya. Ampunan dosa telah dibukakan. Siapa yang tidak mau mendapatkan rahmat ampunan dosa, mereka saat azan dikumandangkan tak mau mendengarkan dan menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis berikutnya dijelaskan, apabila dikumandangkan azan jawab, kecuali pada saat dikumandangkan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, cukup dijawab la haula wala quwata illa billah. Sama juga kandungan hadisnya, bahwa dengan memenuhi panggilan Allah, menjawabnya dulu, maka insya Allah rahmat Allah, ampunan sebelum kita dibungkus dengan kain kafan telah Allah turunkan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah kita membuka informasi-informasi? Dan saya yakin pasti kita akan benarkan karena ilmu teknologi akan semakin maju, bahwa dunia ini tidak pernah berhenti azan dikumandangkan walaupun 1 detik. Kapan azan berhenti dikumandangkan, maka datanglah hari kiamat. Tiap hari dikumandangkan, wahai penduduk bumi,
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan zikir-zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang punya makna secara harfiah 12 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah juga 12 yang bisa dimaknai pada orang-orang yang mengkaji ilmu tasawuf. 12 itu adalah makna simbol 12 jam kira-kira waktu satu hari, 12 jam berikutnya itu juga simbol dari 12 di waktu malam. 24 jam dikumandangkan rahmat dengan kalimat Allah dan Muhammad Rasulullah. Satu, sudah datang ampunan. Jadi apa yang membuat engkau menyesal, kata Allah pada saat dimasukkan dalam kuburan? Apa yang membuat engkau menyesal, hambaku? Apa yang membuatmu ingin kembali hidup lagi sementara rahmatku tak terkira untukmu? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Bagaikan langit dan bumi perumpamaannya, ampunanku setiap hari kuturunkan untukmu setiap 5 kali dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua, setelah azan dikumandangkan, kita buka kembali hadis riwayat Bukhari Muslim. Man tawadda fazalal wudu. Siapa yang sudah mendengarkan azan lalu kemudian dia mengambil air wudu untuk memenuhi panggilan Allah. Man tawadda fazalal wudu. Siapa yang menyempurnakan cara berwudunya, harajat hataya, maka pada saat ia berwudu maka ia pun telah keluar dari dosa-dosa yang telah ia perbuatnya. Masya Allah ya Rabbi. Kita mau ini Pak sebenarnya tak lewat-lewat. Di saat dulu miskin kita selalu memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi di saat Allah kasih maki semua, mohon maaf. Di mana maki semua? Saya ada termasuk penelitian, bukan 100%, tapi umumnya orang yang sudah diberikan banyak nikmat oleh Allah jarang-jarang itu ada sujud di masjid. Silakan dilihat Pak. Jarang-jarang itu ada kita lihat. Padahal dulu bukan di orang kaya, tapi kenapa setelah Allah berikan banyak nikmat jarang-jarang bisa kita lihat dulu untuk tak mendengarkan nasihat-nasihat agama. Yang kita bahas ini itu adalah ilmu yang tersirat di balik rahasia perjalanan Isra Mi'raj diturunkan dan kewajiban kita melaksanakan sholat. Ternyata pada saat kita berwudu itu pun ampunan dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain juga kembali dijelaskan oleh Nabi, hadis riwayat Imam Muslim. Faiza ghasala wajhu, di saat engkau berwudu dan pada saat melakukan aktivitas berwudu dari rangkaian yang ditentukan ada dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtumus shalah, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Nah sekarang tidak apa-apa, secara fikih kita menjelaskan sedikit tentang wudu, karena dikatakan man tawadda fasanal wudu, siapa yang berwudu dengan sempurna. Apa maknanya fikihnya masuk? Supaya lebih detail penjelasan kita. Faiza ghasala wajhu, di saat engkau mencuci wajahmu, ma'alma, bersama dengan air. Ulama fikih menjelaskan bagaimana mencuci wajah pada saat mengambil air. Mohon maaf, tak apa, dibuka sedikit.
Maka yang wajib kena air adalah mulai dari yang ditumbuhi rambut bagian atas, kanan, kiri sampai ke bawah. Tidak boleh hanya sebagian. Maka ibarat contoh, mohon maaf diperhatikan sedikit, mesti diusap dengan baik. Itulah sebabnya mesti perempuan membuka jilbab ataupun talku pada saat berwudu supaya tidak basah. Mesti dibuka supaya tidak basah. Disambung hadisnya, kharajat khatayahu, maka bergugurlah dosa-dosa yang diperbuat oleh wajahmu, ma'al ma', bersama dengan tetesan air wudu yang menetes dari wajah. Di wajah inilah banyak dosa yang dijadikan sumber penyakit bagi kita semua pada saat meninggal. Laki-laki banyak dosa sumbernya ada di wajahnya juga. Karena penyakitnya laki-laki, mohon maaf, matanya tosim, Pak. Begitu memang kapal laki-laki. Saya tanya bapak-bapak yang usia 70 tahun, kalau di acara pengantin Pak ngeliatin perempuan cantik, apalagi seksi-seksi sedikit, kira-kira mata tidak melotot sedikit? Jam bagi Pak, pasti akan berkata di dalam hati, toh lihat tuh, mengkotosi ada lena mata. Kalau perempuan bukan matanya yang banyak dosanya. Ditahu di kapan budi? Iya, kita tahu itu deh. Tapi pintar jadi menjawab itu pasti ditahu. Sampai-sampai saking pintarnya, biar tidur di masjid. Sumber dosa takut ada di mulut, dan sumber dosanya kita kaum laki-laki ada pada kedua mata. Dengan air wudu insya Allah. Kisah seorang sahabat pada saat ikut bersama dengan Rasulullah. Sahabat berpesan wasiat kepada istrinya, wahai istriku, sepanjang saya akan jihad fisabilillah, saya mohon dan minta kepadamu tunaikan satu amanatku. Apa itu? Jangan engkau tinggalkan rumah hanya sekedar untuk makdosi. Begitu suaminya pulang, suaminya berkata, istriku, bolehkah saya kasih ke air, kumur-kumur air itu, baru buang, keluarkan kembali dari mulut. Masya Allah, apa yang terjadi dalam riwayat ini? Istrinya mengumur-umur air, lalu kemudian dia keluarkan kembali seperti darah yang keluar dari mulutnya. Kata suaminya, istriku, sepanjang saya tinggalkan rumah ini, tidak perlu engkau mengelak, selalu pasti pergi makdosi. Masya Allah. Wudu pada wajah insya Allah membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian ayatnya, wa aydiyakum ilal marafiq, dan cuci kedua tanganmu sampai ke siku. Oh maaf, ini yang paling mesti dijelaskan, jangan sampai sempat terlupakan. Wa aydiyakum ilal marafiq maknanya mesti tata cara mencuci kita pada jari dulu sampai kemudian ke siku, dan sempurnanya adalah 3 jari di atas siku. Tidak perlu mungkin dibuka lengannya, yang penting kita paham. Sebentar hari Jumat kita bisa berdiri di dekat tempat air wudhu. Di sana kita bisa melihat praktek orang berwudhu. Pasti yang paling umum kita lihat sebentar, ada yang lengannya seperti ini saja. Siapa yang punya tanggung jawab? Kita semua. Lalu bagaimana yang seharusnya diajarkan kita? Dalam ayatnya jelas, wa aydiyakum ilal marafiq, intinya menjelaskan dari ujung jari sampai ke
Makanya juga pada saat kita tayamum tidak begini. Mesti saya kalau mengajarkan tayamum di atas pesawat semua rombongan perbaiki. Tidak begini. Mohon maaf. Ilmu agama ini ada ilmunya. Bukan sekedar yang penting dikerjakan. Faiza ghasala yadayn, pada saat engkau mencuci kedua tangan, kharajat hatayahu, maka dengan air wudu yang engkau cucikan kepada kedua tangan, maka bergugurlah dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh tangan ini. Ma'al ma bikitril ma, sampai tetesan air yang menetes dari kedua tangan, maka bersihlah kedua tangan itu. Masya Allah ya Allah. Wamsahu biru'usukum, rambut. Ulama berbagi pendapat. Imam Syafi'i mengatakan sebagian juga sudah salah. Kalau Imam Hambali mengatakan lebih bagus semuanya, tidak apa-apa, tidak ada persoalan. Wa arjulakum ilal ka'bain, cuci kedua kaki sampai di atas mata kaki. Penjelasannya, faiza ghasala yadayn, jika engkau mencuci kedua kakimu dengan sempurna, kharajat hatayahu, maka juga sama akan melepaskan, menghapus dosa-dosa yang pernah diperbuat oleh kaki itu. Mungkin dulu waktu kita muda, mohon maaf, sering juga ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Wudu dihadirkan, ternyata juga rahasianya adalah ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya jenazah mesti dimandikan, dan setelah dimandikan mesti diwudukan sebelum dibungkus dengan kain kafan. Mungkin dulu sibuk sekali cari uang, syukur-syukur kalau berwudu 5 kali sehari semalam. Maka biarlah kita keluarganya ya wudukan dengan mohon kepada Allah, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, sekalipun kami ya Allah yang mengampuni, yang mengutukkan jenazah orang tua ataupun keluarga kami ya Allah. Dipersingkat riwayatnya, setelah berwudu kemudian kita melangkah ke masjid, juga ampunan Allah. Satu langkah menuju ke masjid, tarfa darajat, diangkat derajatnya. Satu langkah berikutnya dihapus dosa-dosanya. Jadi bagaimana itu kalau misalnya insya Allah contohnya yang dari Maros datang Selasa, Masya Allah, pulang dari Bangkok, ceramah Isra Mi'raj, lanjut takziah jam 12 di rumah, kemudian istirahat sejenak jam 3:30 baru salat tahajud, kemudian tinggal. Tidak apa-apa. Kan ditahu di bawah apa yang kita lakukan, kita tahu dapat pahalanya. Betul Pak Ibu? Jangan kira perbuatan-perbuatan yang melelahkan ini, bangun di subuh hari itu dirugikan diri sendiri. Tidak, itu tonjol di bawah sebentar. Pada saat di alam kubur kita baru menyesal seandainya tidak dimaksimalkan semua yang kita lakukan sekarang. Nah, tibalah saatnya apa yang perlu kita dapatkan dari sholat 5 waktu. Hadis Bukhari Muslim dijelaskan kembali. Ara'aitum law anna nahran babu, wahai sahabat, jika engkau melihat di depan pintu rumahmu ada sungai yang mengalir air jernih, yang tasil minhu, lalu engkau mandi di sungai itu, hamsa marrat kulli yaum, 5 kali mandi di depan rumahmu di air yang di dalam sungai yang mengalir air bersih. 5 kali engkau mandi sahabat. Hal yabuqa min darani syai'un, kira-kira masih adakah kira-kira kotoran di tubuhmu jika engkau mandi dengan sempurna lalu membersihkan semua kotoran pada anggota tubuhmu sebanyak 5 kali sahabat? Kata sahabat, la yabqa min darani syai'un, tidak ada ya Rasulullah kotoran sedikit pun yang menempel kalau 5 kali mandi. Lalu Nabi tersenyum dan menjawab, kadzalika salawatul khamsi, begitulah perumpamaan orang yang salat 5 waktu sehari semalam, yang mullahu bihi hadaya, maka Allah senantiasa membersihkannya dari dosa-dosa yang dia kerjakan 24 jam yang kita lewati setiap hari. Ya Allah ya Rabbi, ternyata di balik engkau memberikan perintah kewajiban, itu juga adalah kebutuhan kami ya Allah.
Siapa yang membawa dosa masuk dalam kuburan? Ternyata ampunannya dibukakan untuk kita setiap hari. Orang terdahulu kita selalu berkata, jangan pernah lepaskan air wudhu, karena itu adalah pakai salamata. Nah, makanya pakai salama supaya selalu kita bersih dari dosa. Siapa yang tahu perjalanan ke kantor, tiba-tiba tabrakan orang di depan dan kita juga ditabrak dari belakang. Kita tidak tahu yang namanya kematian. Jadi salat itu adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan nanti meninggal, kalaupun tidak bisa salat selalu setiap hari, mungkin karena sibuk sekali mencari uang, tak mampu salat berjamaah, sibuk sekali mengumpulkan uang, ataukah tidak bisa datang ke masjid sembahyang dan sebagainya, ampunan Allah masih datang. Kita wajib mensalati saudara. Dalam riwayat yang lain dijelaskan siapa yang mensalati jenazah 40 orang yang mensalati, dan yang mensalati itu 40 orang adalah orang yang saleh, penghafal Al-Quran, orang yang saleh dan saleh misalnya, maka jenazah masih dapat ampunan dari Allah. Dalam bentuk ampunan apa? Akan dijauhkan dari azab kuburan, tapi bukan berarti dihindari dari azabnya sendiri. Akhirnya kita ingin mengambil renungan dan pelajaran. Apa artinya nanti kita menyesal pada saat dimasukkan ke dalam kuburan? Sekaranglah kesempatannya kita memperbaiki. Salat Allah bukakan jalannya, ampunan Allah berikan di dalam kegiatan persiapan. Maka kalau ada orang salat menunda-nunda salatnya, itu adalah orang yang tidak paham rahmat dari perintah melaksanakan sholat. Di balik perintah inilah telah mendapatkan hikmah dan pelajaran. Kalau tidak bisa sholat berdiri, maka wajib duduk mengganti posisi berdiri. Kalau tidak bisa juga duduk, maka wajib dalam posisi kita baring. Kalau tidak bisa pun dalam posisi baring, biarlah saudara tak membungkus dengan kain kafan, baru kita disalati. Apa yang tersirat dari benang merah salat ini dengan tidak boleh kita tidak tinggalkan, Allah ingin kita kembali menghadapnya dalam keadaan bersih, sebagaimana juga dulu kita lahir di dunia ini dalam keadaan bersih. Jadi tenang makin baik, berdosa minta maaf secepatnya kepada Allah. Sudah kikoro-koroan itu minta maaf lagi cepat kepada Allah dan semua. Begitulah hidup. Tidak ada yang nanti melainkan firman Allah, summa man atallah biqalbin salim. Hanya hamba-Ku yang bersih hatinya yang nanti kembali kepadaku. Boleh jadi engkau setiap tahun berangkat ke tanah suci memandangkan talbiyah, tapi hatimu masih kotor. Yang saya tunggu kembali kepadaku adalah mereka yang hatinya sudah bersih. Siapa itu? Di saat diberikan banyak rezeki, banyak bersyukur. Di saat mendapatkan ujian kesusahan, ingat Allah. Di saat melimpah nikmat yang diberikan Allah, juga tidak lupa kepada Allah. Waktu surut sudah hampir tiba 5 menit lagi. Maka boleh kita buka sedikit pertanyaan. Tapi sebelum dibuka pertanyaannya, maka jawaban penyesalan manusia yang ada di dalam kubur setelah dimasukkan, apa artinya? Sementara rahmat Allah telah datang, kenapa engkau tidak gapai rahmat itu? Seandainya terjaga sholat, maka pasti insya Allah kita akan tenang sebagaimana tenangnya orang yang hidup di taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah semua yang menjaga salatnya, apalagi salat subuh berjamaah seperti ini dan salat-salat fardu yang lain yang kita lakukan, itu yang akan membuat kita tenang menghadapi kematian yang sebentar lagi. Baik, sekiranya ada yang bertanya, silakan. Ya, silakan. Jatuh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mau tanyakan ini mengenai kesempurnaan wudhu. Kebetulan ini saya baru-baru ini
saya punya buku ini buku saya di operasi dicabut. Makanya tidak bisa kena air. Makanya saya mau tanyakan itu, mana yang lebih bagus? Tayamum atau karena saya juga pernah tanyakan kepada salah satu ustaz, saya bilang kalau itu tayamum apabila kalau kita kena air kedinginan baru kita bisa tayamum. Tetapi kalau seperti ini kopi saya ini cukup katanya disapu air sekitar ininya, disapu air sekitar ininya. Itu makanya yang saya mau tanyakan yang mana yang apa kita tayamum atau hanya disapu air di kaki ini. Nah, saya mau tanyakan lagi itu persyaratan 3 kali itu dalam berwudu itu apa hanya kewajiban atau dan yang satu lagi saya mau tanyakan itu mengenai sarung kepala. Itu biasanya sarung kepala dipadukan langsung terus dari telinga. Hingga terus ke belakang baru tarik ke muka baru langsung ke telinga. Itu sah atau tidak itu? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ini. Langsung dijawab. Yang pertama, cocok penjelasannya Pak Ustadz yang memberikan jawaban. Jadi dalam keadaan darurat itu bisa membolehkan yang tadinya wajib bisa ada kelonggaran. Maka apakah wajib berwudu ataukah lebih baik tayamum? Maka tetap kewajibannya berwudu. Tinggal caranya khusus yang